is Megan Lydia Frank and welcome back to my YouTube channel. So sesuai judul kontennya, di sesi kali ini sesuai request aku akan nyobain semua complexion, semua produk terbaru dari Bare and Blaze atau BNB. Yang ini khusus complexionnya. Nah ini sebelumnya, ini tuh aku tahu dari follower aku atau subscriber aku yang kemarin katanya tuh nge-request ternyata Bare and Blaze itu ngeluarin cushion terbaru. Dan gak hanya cushion, dia tuh juga ngeluarin ada foundation, terus ada concealer, dan ada compact powdernya. Nah ini kalian bisa lihat ya, produknya aku beli sendiri. Pertama ini ada foundationnya, namanya Light It Up Skin Tint. Terus ada cushionnya, ini cushionnya namanya Bare Essential, ini namanya True Beauty Inside Cushion. Terus sama Fine to Refine Compact Powder, sama terakhir itu Start Over Concealer. Nah di sini karena kayaknya hanya 3 warna. Nah ini semua complexion yang dikeluarkan kali ini cuma 3 warna ya. Warnanya dikit banget. Yang pertama itu per produk itu warnanya ada yang 01 itu buat light tapi pink tone, terus yang 02 itu natural tapi neutral undertone, yang ketiga itu buat medium. Nah karena di sini kulit aku itu light to medium dengan neutral undertone, jadi semuanya itu aku memilih warna 02, mulai dari cushionnya warna 02 medium blossom, terus foundationnya juga 02, compact powdernya adalah 02, sama si concealernya 02. Kenapa aku nggak milih 01 atau 03? Karena di sini kulit aku bukan pink undertone atau cool atau kepink-pinkan, atau bukan 03, sama yang 03 itu buat yang katanya yang kulitnya sawo matang ya. Jadi semoga aja ini aku memakai series yang rangkaian 02 ini warnanya cocok ya guys. Oke, yang pertama sebelum kita memulai bermake up memakai si Bare and Blaze complexion ini muka aku udah bersih dan udah bersih, pokoknya udah memakai toner, skincare segala macam, dan pakai primernya juga yang biasa aja. Pertama kita akan beralih dulu ke produk and packaging claimnya. First, ini kita ada cushionnya. Ini di sini ada keterangan warnanya. Jadi semuanya itu keterangannya 3 warna. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh expirednya masih lama 2025. Terus di sini juga ada belakangnya bahasa Korea dan bahasa Indonesia juga ya. Jadi dia udah diimpor, ada keterangan bahasa Indonesia. Nah, di sini kalau dibuka tuh cuman harus cushionnya bener-bener kayak harus cepet banget, harus dihabiskan dalam 6 bulan. Terus ada juga lambangnya. Nah, ini ingredientsnya ya. Tuh ini kalau dibuka tuh kayak gini tuh, lucu ya packagingnya. Terus dia ada ingredientsnya bunga-bunga gitu. Terus udah gitu ini adalah packaging cushionnya. Nah ini harganya tuh kalau nggak salah 120 ribuan. Kalau let me check ini di aplikasi handphone aku belinya di Shopee Bare and Blaze. Ini tuh harganya 159 ribu. Oke, buat cushion Korea 159 ribu itu lumayan murah ya. Tapi kita akan lihat apakah kualitasnya sama harganya itu sebanding apa, atau malah bahkan lebih bagus gitu. Nah ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini tuh beneran packagingnya ini kayak one of a kind gitu loh. Tuh aku jarang lihat packaging cushion yang kayak dari Mika gini loh, kayak tembus pandang gitu. Ini maaf ya pakai sarung tangan jadi agak susah. Terus ini aplikatornya, lihat nih aplikatornya juga dia nggak kaku, dia kayak lentur gitu. Jadi siapa tahu nanti ini nyaman pas dipakai ke wajah. Nah ini adalah next, ada packaging buat concealernya. Nah di sini ada namanya, expirednya juga masih lama, 83/2025. Ini ada keterangannya, warnanya, keterangan produknya juga kalian bisa baca tuh. Tuh Bare and Blaze ini FYI dia manufactured in China tapi design in Korea ya. Jadi tetap made in China tapi Korean brand. Terus ini ada packaging buat foundationnya. Kalau foundationnya seperti ini, ada keterangan warna di atas. Terus expirednya kita lihat, expirednya juga masih ada 2025. Pokoknya semuanya kayak 2025. Sama compact powdernya juga sama. Terus ini kalian bisa lihat expirednya juga 2025. Next kita akan ke packagingnya. Nah ini kalau packaging concealernya kalian bisa lihat ya seperti ini tuh di belakangnya. Nah ini seperti ini. So ini aplikatornya seperti concealer biasa, nggak ada yang spesial seperti ini tuh. Dan ini concealernya harganya 69 ribuan. Let me check ini di aplikasi itu harganya ya benar 89 ribu rupiah. Jadi kalau kalian belanja 4, kalau nggak salah aku dapat cashback gitu, diskon 20 ribuan dari aplikasi Shopee Pay. Nah ini untuk foundation kayaknya aku pernah lihat ya, pump kayak gini tuh kayak foundationnya Etude juga sih. Ini lumayan bagus sih ini untuk packaging foundationnya. Dan ini harganya itu kalau nggak salah
Untuk si foundation ini harganya 129.000 dan untuk compact powdernya itu harganya 129.000 rupiah. Nah ini seperti ini packagingnya tuh. Sama kita akan balik ke compact powdernya yang terakhir. Compact powdernya sih kalau tadi kan cushionnya bening ya, compact powdernya ini bentuknya mica gitu dan ada mengandung SPF 25, PA-nya plus 2 kali. Nah ini terus kalau ininya dibuka, ini aku lihat tuh dia ini ada emboss bunganya, lucu banget tuh, itu ada kacanya. Terus di bawahnya ini ada puffnya. Nah ini sebenarnya aku agak sayang sih buat itunya, cuman kalian bisa lihat ya itu compact powdernya. Dan ini oh my god, ini baunya ini ada bau wanginya tuh kayak wangi honey gitu loh, ada parfumnya dan baunya enak banget. Oh my god, ini baunya enak banget. Pokoknya kalian pasti seneng deh bau-bau honey gitu kalau kalian minum madu kayak gini baunya. Oke, kita akan ke masing-masing produk claim. Pertama kita akan ke cushionnya. Tadi kan kalian udah lihat packagingnya. Jadi cushionnya ini dia tuh ada 3. Yang pertama mengandung SPF 45 PA++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  plus mengandung 24 hour oil control, sweatproof and waterproof, terus makeup dan skincare hybrid. Nah ini kandungannya dia tuh ada 3 shade. Yang 01 buat light medium with cool pink undertone, which bukan aku. Yang 02 yang aku pilih ini ada light to medium with neutral undertone, dan yang 03 sampai nectar itu buat medium to medium deep with warm undertone. Nah ini katanya diklaim cushionnya bisa di layer coveragenya menghasilkan hasil yang full coverage. Dia itu non cakey, terus nggak terasa heavy dan juga not long lasting. Dan juga ini mungkin long lasting ya. Terus udah gitu, habis itu ini tuh dia nggak disebutkan sih ada kandungan apa aja, cuman di sini katanya ada skincare hybrid, tapi aku nggak tahu ini kayak nggak ada kandungan sama sekali dari sini. Oh, terus dia katanya ada premium soft puff, yang kita lihat puffnya itu tadi kayak lentur dan soft gitu. Terus ada sponge-nya, terus ada aroma bunganya. Terus di sini adalah mengandung organic miracle powder yang membantu menyerap minyak dan menyamarkan pori-pori. Terus lasting set effect dengan polimer kecil berstruktur 3D membantu memberikan sifat waterproof, katanya waterproof juga, dan miracle bloom. Oh, jadi dia tuh kandungannya mengandung 5 bunga, yaitu ada hibiscus, magnolia, chamomile, camellia, dan calendula sebagai antioksidan untuk melindungi dan menutrisi kulit. Oke, next kita beralih ke concealernya. Selanjutnya ini concealernya ini bisa dipakai menjadi 3. Yang pertama buat dark circle di under eye, terus bisa buat jerawat, sama buat kalau kalian sebagai base lip buat bikin ombre. Jadi concealer ini ada 3 shade juga, tadi sama keterangannya 01, 02, 03. Terus ini di ituan katanya mempunyai miracle bloom essence, katanya ini juga ada ekstrak bunga yang tadi sama yang hibiscus magnolia buat antioksidan, sama hexagonal crystal powder, katanya partikel berukuran 0,015 untuk produk yang menempel dan menutupi sempurna pada semua angle. Jadi katanya diklaim waterproof, sweatproof, dan menghaluskan tekstur wajah untuk tampilan halus dan crispy. Dan ini harganya itu 89.000. Jadi kalau buat harga 89 untuk concealer Korea itu nggak terlalu mahal ya. Next kita balik ke foundation. Oke, selanjutnya ada foundationnya. Dia tuh lebih disebutkan skin tint. Jadi dia masih sama klaimnya kayak cushionnya, bedanya ini adalah foundation, yaitu 24 hour smooth coverage, sweatproof and waterproof, sama makeup skincare hybrid. Kandungannya masih sama, tadi ada bunga magnolia hibiscus extract yang buat antioksidan, terus dia waterproof, dan ini katanya klaimnya sweatproof, terus bisa dibuat bagus banget buat kulit berminyak karena ada oil control test. Terus katanya ini pernah kayak masuk Vogue gitu loh, Vogue Korea, tapi kita lihat ya, karena ini foundationnya murahnya harga 129. Terus dia ada German filming technology untuk si foundationnya. Ini bedanya, katanya partikel ultra ringan 100 UPM menempel kuat di kulit, membentuk lapisan dengan cepat. Terus udah gitu ya, jadi klaimnya adalah dia juga ada sustainable packaging, which is botol kaca bertekstur unik yang dapat kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ini bisa dibuka kalian nanti kalau udah habis. Sama ini baunya adalah bau bunga, yaitu flourishing camellia scent, aroma bunga elegan untuk pengalaman bermakeup ya. Tadi aku coba, emang aromanya agak benar-benar calming gitu sih. Terus ini beratnya 20 gram, jadi lumayan lama ya. Dan ini kalau nggak dipakai, ini katanya kalau udah dibuka shelf life-nya 36 bulan atau itu bisa 3 tahun, jadi lumayan lama. Terus udah gitu tetap klaimnya 24 hour smooth coverage, sweatproof, waterproof, sama makeup skincare hybrid. Terus ini kandungan skincare-nya ada hyaluronic acid,
4 macam untuk memberikan kelembapan dalam berbagai lapisan kulit. Terus ada proteksi ectoin yang bermanfaat untuk melindungi sel kulit dari polusi dan blue light. Oh, jadi lumayan nih buat kamu yang mau kuat ini atau lighting studio kayak ini, dia bisa melindungi juga. Terus ada UV protection, ini mengandung SPF 35 PA+++, buat katanya ini melindungi kulit dari UV atau sinar UV. Nah, selanjutnya ada compact powdernya, ini harga 129.000 dan udah ada SPF 20 PA+++, dan ini terdapat 3 warna. Jadi ini untuk kita lihat untuk klaimnya dari brand Bliss officialnya adalah di sini ada 24 hour oil control, masih sama waterproof and sweat proof, sama makeup skincare hybrid. Dia mengandung EcoCert Elastic KSP powder, yaitu 8 kali kapasitas penyerapan ekstra sebum. Jadi kalau kulit kalian berminyak, ini ada oil control yang bisa menyerap minyak nih. Terus dengan tekstur ringan, hasil akhir ini adalah kalau dipakai ke muka hasil velvety matte. Terus dia ada ultra shield teknologi yang diproses secara inovatif, adalah untuk hasil akhir mendapatkan waterproof, sweatproof, dan tahan lama. Terus mengandung essence yang tadi dalamnya ada bunga-bunga ekstra buat antioksidan. Terus UV protection, jadi SPF-nya 25++. Oke, mari langsung aja kita pakai. Jadi aku bakal pakai setengah-setengah. Di sini setengah sini, yang kanan aku bakal pakai cushion, dan yang setengah ini foundationnya. Nanti kita akan memakai concealernya. Pokoknya base-nya sama. Untuk setupnya akan aku pakai compact powder dengan satu warna. Jadi pertama aku akan mulai, ini FYI aku bakal mulai pakai dari cushionnya dulu. Dan seperti biasa ini aku belum buka sama sekali ya. Kita lihat pas dibuka. Fresh from the box. Wanginya aja, dari wanginya aku udah tahu kayak wanginya benar sesuai dengan klaimnya, wangi bunga yang tadi aku bilang honey itu kayak relaxing banget. Oke, aku deg-degan. Mari kita coba, semoga warnanya nyatu. Apakah ini aku memiliki pemilihan warna yang tepat? Wow, guys, ini warnanya cocok banget ya. Ini pas aku tap ya, dia nggak ada efek mencerahkan. Kalian lihat deh, ini kayak second skin, dan baunya itu bener-bener bau kayak honey gitu. Ini kayak menurut aku ya, dia lebih ke satin finish sih. Dan undertone-nya ini agak ke warm ya, menurut aku ya. Tapi warmnya bukan warm banget gitu. Ini kalau menurut kalian suka, kayak kan di subscriber aku suka, ada beberapa dari kalian yang suka warna setingkat lebih cerah. Ini nggak ada efek mencerahkan sih, karena di aku aja kalian bisa lihat ya, ini kayak second skin look gitu loh. Dan aku suka dia tuh kayak pas kali tap aja dia udah langsung nempel, dan rasanya ini berasa lightweight ya, dia nggak greasy, nggak berminyak. Terus dia efeknya somehow aku udah bisa lihat dari one tap aja, dia tuh efeknya kayak mattifying, dan tapi nggak terlalu nge-matte ya. Kalian masih bisa lihat ada efek-efek satin finish kayak gitu. Nanti aku akan pakai kamera vlog aku supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Dan dia ini ada efek kayak buat fine, menghaluskan skin texture. Nah, ini aku nggak tahu nanti apakah karena warna yang sama kayak kulit aku, jadinya akan kusam atau ikutin warna kulit. Kita akan nanti wear test sekitar 4 jaman ya. Oke, segini. Untuk coverage-nya menurut aku per 10 aku bisa kasih ini 8. Dia nggak terlalu full coverage, tapi dia nutupin kulit aku, jadi bikin, karena kulit warnanya sama kayak kulit aku, dia juga nggak abu-abu sih menurut aku. Karena warnanya sama kayak kulit aku, jadi itu dia kalian kalau bisa bisa lebih dekat, ini masih bisa lihat skin texture aku, tapi at the same time dia memberikan coverage, tapi kayak kemerahan di muka aku kayak menghilang gitu loh. Tuh kalian bisa lihat gak sih, ini kayak sebelum, ini yang sebelum, ini sesudah tuh langsung kayak ketutupan gitu kayak merah-merahnya. Oh my god, ini bagus banget. Kalian bisa lihat tuh, ini pakai brand Bliss yang cushionnya tuh, kalian bisa lihat ya, warnanya tuh buat light to medium skin tone nih warnanya nyatu banget loh. Nih kalian bisa lihat gak sih tuh, sama warna kulit aku, kayak tangan aku aja sama tuh sama kayak leher aku aja, nggak ada beda. Kalian bisa lihat ya. Dan di sini kalian masih bisa lihat pori-pori aku, tapi masih ada coverage gitu. Jadi coveragenya light to medium ya. Tadi aku udah benar-benar layer. Kalian juga masih bisa lihat ya, coveragenya segini tuh. Lihat, dia menutup kemerahan tapi masih ada kayak kemerahan dikit. Yang ini yang belum, yang ini yang sudah. Kalian masih bisa lihat ya, dia nggak terlalu mattifying, lebih ke satin finish. Dan ini ada jerawat aku tuh, kalian bisa lihat tuh. Gimana menurut kalian? Jadi ini light to medium skin tone dengan warm undertone, tapi warm undertone-nya aku rasa nggak terlalu warm ya tuh.
Jadi somehow di kulit aku tuh kayak masuk. Jadi menurut aku ya kulit kalian yang kuning langsat ini masuk banget sih pakai warna 02 karena 01-nya itu lebih dikhususkan untuk cool skin tone. Takutnya kalau misal kalian pakai 01 takutnya jadinya malah abu-abu karena nggak sesuai dengan undertone kalian gitu. Yang ini bagus ya guys tuh. Oke, next ini aku udah diamin kayak mungkin 5 menitan apa 7 menit. Dia tuh ternyata warnanya nggak turun ya, dia malah ngikutin warna kulit aku, tapi ada efek glowing look loh. Dia tuh warnanya sama kayak kulit aku, tapi at the same time dia bikin kulit aku nggak kusam dan dia ada natural sheer glow gitu tuh. Kalian bisa lihat. Dan aku nggak pakai primer yang kayak bikin glowing ya, jadi beneran biasa aja. Dan moisturizernya juga aku pakai yang biasa aja. Nah ini terus selanjutnya yang nextnya yang di kiri aku bakal pakai foundationnya dengan warna yang sama. Mungkin aku tes kayak segini ya puffnya ya. Kita akan lihat. Terus aku memakai ini adalah puffnya dari Tish Beauty. Kita akan apply. Oh, ternyata kalau foundationnya dengan warna yang sama, ini itu dia lebih setingkat ada efek mencerahkan. Oh, kalian bisa lihat ya. Dan ini menurut aku ya foundationnya lebih ngover sih. Terus dia ada efek mencerahkan. Kalau tadi cushionnya nggak ada efek mencerahkan. Tuh, jadi kalau kalian ini kan pilihan warnanya ada 3 ya. Kalau kalian pingin yang ada efek lebih mencerahkan di warna kulit kalian, ini kalian pilih foundationnya atau skin tint-nya, karena tadi cushionnya sesuai dengan warna kulit kuning langsat kayak My Skin But Better Look. Sedangkan ini foundationnya dia ada perbedaan warna sedikit. Tapi kita nggak tahu, nanti akan aku diemin lagi 5 menit. Biarpun warnanya sama, dia ada, aku merasakan ini ada slightly different color. Tapi menurut aku setelah aku lihat ya, lebih ngover cushion sih, maksudnya lebih flawless application pakai si cushion ini. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aplikatornya bagus ya. Tapi ini aku pakai beauty sponge dan ini juga dibasahin. Kita akan coba dengan layer kedua. Untuk layer kedua ternyata bisa di layer. Untuk layer kedua ini agak lebih tebal sih. Tubuh dia malah makin mencerahkan kulit. Dan baunya tuh kayak bau perfume gitu, perfume bunga, tau gak? Kayak baunya nggak sama kayak cushionnya, ini kayak lebih perfumey. Aku lebih suka bau cushionnya, ini lebih terlalu kayak apa ya, terlalu nyengat dikit gitu. Oke guys, kalian lihat gak bedanya? Yang ini yang foundation skin tint, yang ini yang cushion. Nggak tahu ya, menurut aku lebih suka cushionnya, dan karena menurut aku yang lebih mendekati warna asli muka aku tuh ada cushionnya, dia lebih My Skin But Better. Kalau ini lebih ada efek mencerahkan. Kalau misalnya kalian suka yang sesuatu yang mencerahkan buat kuning langsat, ini dia mencerahkannya paling setengah tone di atas kuning langsat, dikit banget, tapi menurut aku bagus sih. Nanti aku akan zoom supaya di kamera vlog aku supaya kalian bisa lebih jelas lihat. Nah guys, ini buat skin tintnya, dia warnanya ternyata tetap masuk di warna kulit aku. Cuman kalau kalian lihat ya, ini kan ada tuh, ini adalah cushion dan ini foundation. Foundationnya dia lebih ada efek mencerahkan 1,5 tingkat lebih cerah, dan entah somehow kenapa ini lebih kayak satin finish gitu loh. Tapi sama aja sih dua-duanya tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini menurut aku coverage-nya lebih rendah sih daripada si cushion tadi. Cushionnya lebih ada coverage. Ini udah di layer pun kayak kalian masih bisa lihat skin texture aku, dalamnya masih ada kemerahannya gitu. Jadi menurut aku ini lebih natural coverage ya, dia nggak full ya. Dibilangnya kayaknya tadi di website katanya full, ternyata kalau dilihat tuh kayak full coverage gitu. Ini kayak medium, light to medium coverage tuh. Kalian bisa lihat ya. Gimana menurut kalian? Kalian tim yang skin tint atau tim yang cushion? Komen ya. Alright, selanjutnya ini udah kurang lebih 5 menitan. Warnanya dia nggak ada yang berubah sih, kayak jadi warnanya yang pas yang kalian apply, yaitu yang kalian dapatkan, nggak ada yang berubah sama sekali. Kecuali cushionnya lebih agak sama kayak warna nyatu ke warna kulit mukaku. Selanjutnya aku akan pakai concealernya ini masih sama warna 02. Aku akan memakai di under eye. Untuk concealernya dia agak warm ya, dan aku akan memakai di jerawat aku. Ini nggak ada, kalau concealernya dia nggak ada baunya guys. Ini supaya mendapatkan extra coverage sponge. Oke, concealernya ini concealernya lumayan ya, kalau bisa aku bilang dia langsung bikin flawless. Dan ini concealernya dia mattifying effect
dia teksturnya nggak terlalu creamy, nggak terlalu cair juga, jadi somehow pas aja menurut aku, terus gampang di blend. Kita akan coba blend under eye. Nah, ternyata concealernya dia ada brightening efeknya, jadi dia bukan sesuai yang warna kulit. Meskipun aku pilih yang 02, dia jatuhnya satu tingkat lebih cerah di kayak warna kulit aku ya guys ya. Jadi warna 02 nya ini nggak kayak My Skin But Better gitu, jadi dia ada efek mencerahkan. Buat kulit kalian yang kuning langsat, ini cocok pakai warna 02 karena untuk under eye dia perfect banget. Dia ada efek brightening-nya, tapi bukan brightening yang terlalu mencerahkan ya, jadi somehow pas aja bikin mata kalian nggak kelihatan capek. Oh, ini concealernya sih bagus loh. Aku lebih suka dari tadi baru udah kita milih produknya. Untuk concealer, skin tint sama cushion, foundationnya nggak terlalu my favorite, tapi yang jadi favorite itu cushion, dan kedua ini produk concealernya. Tapi masih ada satu lagi produknya compact powder, tapi kita lihat. Nah, ini concealernya, oh my god, ini blend so much perfectly, nggak ada creasing sama sekali, dan dia tuh bikin memperhalus skin texture aku. Nggak tahu kenapa tuh jadi kayak flawless banget tuh. Tuh. Nah, ini udah yang aku pakai concealer, kalian bisa lihat ya, nggak ada bekas sama sekali, benar-benar concealernya blend smoothly. Dia menambahkan coverage gitu, dan menurut aku buat coveragenya ini, kalau per 10 concealernya aku bakal nilai 8 coveragenya. Jadi somehow masih like to medium coverage, nggak full coverage banget. Jadi buat pemakaian sehari-hari masih oke. Kalian masih bisa lihat mata aku di bawahnya, under eye circle aku dark circle-nya nggak gitu parah, tapi kan masih kalian bisa lihat. Kalau misalnya under eye circle kalian parah banget, kalian harus pakai color correcting terlebih dahulu, baru pakai concealer ini tuh. Kira-kira begini. Bagus ya guys, complexionnya dari Bare & Bliss. Selanjutnya kita akan ngelok ini semua dengan powdernya. Powdernya aku akan pakai pizza puff yang kayak biasa, ini dari Masha Mishoko. Sayang banget, dan ini ada bunga-bunganya gitu, itu langsung ditap langsung kelihatan. Ini lumayan ya coveragenya. Kita akan lihat apakah ini compact powdernya ada foundationnya. Kayaknya nggak ada, ini kayak cuman powder biasa, nggak ada foundationnya. Kita akan mulai dari under eye aku yang bakal aku cover tadi dengan concealer supaya dia ngelok. FYI guys, ini bener-bener bikin mattifying-nya. Ini warnanya sama 02. Ini tuh mattifying-nya bisa aku compare dengan compact powdernya L'Oreal yang bener-bener matte banget. Itu mattifying-nya segitu. Ini ternyata langsung bunganya langsung kayak kalau di apply langsung emboss bunganya langsung hilang. Tuh, ini nggak ada satin finish-nya. Kalau kulit kalian berminyak, ini buat set si cushion sama foundationnya ini cocok banget pakai powder ini. Menurut aku ini terlalu mattifying. Kalau kulit kalian kering nggak terlalu cocok karena ini bener-bener nyerap minyak sih. Jadi menurut aku ini gokil banget kalau kalian bawa kemana-mana, taruh di tas dan buat touch up. Ini dia bakal nyerap minyak banget sih, karena ini aku merasakan aja dia tuh langsung nempel gitu sama cushionnya, sama foundationnya juga. Dan dia bikin tekstur kulit aku lebih smooth tapi mattifying. Tapi aku merasa yang nggak enaknya ya, ini kulit aku agak sedikit ketarik karena kulit aku kan kombinasi yang berminyak di bagian T-zone, terus di pipi aku itu kering, jadi aku agak lumayan ketarik. Jadi diakarinnya adalah nanti kalau misalnya kulit kalian kombinasi kayak aku, kalian bisa pakai skincare yang melembabkan terlebih dahulu supaya ini pas dipakai bedak efeknya nggak terlalu ketarik. Oke, dia nambahin coverage dikit sih menurut aku untuk warna 02. Untuk 02 ini kalian bisa lihat ya, dia agak ada efek mencerahkan, nggak terlalu, tapi lebih warm tone ya. 02 nya ini lebih kuning sih. Kalau tadi kan masih bilangnya warm tone tapi nggak terlalu. Ini 02 nya ini bikin warm tone banget sih. Jadi menurut aku buat kalian yang kulitnya kuning langsat ini cocok ya. Kalian bisa lihat ya, ini pas dipowderin, ini pori-pori aku semua langsung ketutup, tapi dia bikin kulit aku kering ya guys. Jadi kalian harus benar-benar moisturize dulu, pakai pelembab yang benar-benar hydrating. Kalau misalnya kulit kalian kombinasi, tuh dia plusnya adalah kalau kulit kalian berminyak bagus banget pakai ini, karena si compact powdernya ini emang benar-benar ada oil control teknologi dan benar-benar efeknya mattifying kayak powdernya L'Oreal yang benar-benar nyerap minyak itu. Dan satu lagi dia plusnya adalah dia ngeblur pori-pori loh, dia bikin halus skin texture. Tuh, dan minusnya sih menurut aku, nggak tahu dibilang minus sih apa enggak, minusnya adalah dia narik kayak kulit karena bener-bener ada
oil control teknologi, jadi kulit aku jadi lebih menarik dan agak kering. Jadi begitu aja. Jadi ini aku sarankan kalau buat compact powder buat kulit kalian yang berminyak itu good. Oke guys, ini sebenarnya udah jadi complexion aku with Bare & Bliss yang complexion series. Ada cushionnya, ada skin tint, terus ada concealer, sama ada compact powdernya. Nah di sini aku akan menyelesaikan makeup aku, terus kita akan wear test. Nanti I'll be back soon, mungkin setelah 3-4 jam kemudian, dan kita akan review di muka aku jadinya gimana. So be right back, okay? Hai, back with me. Udah 4 jam. Ini lumayan. Ini maaf ya guys, ini makeupnya agak acak kadut karena aku lagi bikin challenge makeup TikTok. Nanti kalian lihat aja di reels aku kayak pakai makeup yang di filter TikTok karena aku lagi kayak suka main filter TikTok gitu. Anyway, ini jangan fokus ke makeupnya, kita bakal bahas ke complexionnya. Setelah hampir 4 jam, udah 4 jam lebih sih. Tadi kayak jam 11, sekarang udah jam 3 ya. Sekarang kita akan lihat ya untuk yang pakai foundation sama cushion. Ternyata it turns out cushionnya itu setelah dipakai hampir 3 jam itu ternyata agak lebih abu-abu. Tapi ini foundationnya awal kan dipakai tadi keputihan, tapi setelah 3 jam ini malah nyatu ke warna kulit, tapi dia agak sedikit kayak karena emang warm tone ya, tapi sedikit agak warm. Tapi menurut aku bagus sih. Ini aku akan singkirkan poni aku dulu supaya kalian bisa lihat. Nah ini aku belum touch up sama sekali. Ini minyak-minyak udah mulai kayak berkumpul ya di bagian yang khususnya di T-zone tuh, kalian bisa lihat ya. Tapi ini aku belum touch up dan aku panas-panasan di luar. Kalian bisa lihat ya, minyaknya hanya terfokus di bagian aku yang T-zone. Tapi ini kalau kayak di tap-tap itu nanti pakai tisu juga hilang. Dan menurut aku ini bagus banget sih cushionnya sama foundationnya dan sama powdernya. Powdernya lumayan agak bikin tekstur kulit halus, dan sama dia agak ngeset minyak ya. Terus setelah hampir 3 jam cushion dan foundationnya menurut aku kualitasnya sama. Nah ini concealernya juga, concealernya dia nggak creasing sama sekali. Mungkin karena aku ngeset pakai powdernya juga kayak lumayan ya. Powdernya ini bagus banget sih buat ngeset. Nah sekarang kita akan lanjut ganti ke kamera vlog aku supaya kalian bisa lebih lihat detailnya ya. Oke guys, ini aku ganti pakai kamera vlog, kalian bisa lihat ya. Kalian masih bisa lihat kalau baru pakai kamera vlog warnanya baru kelihatan beda. Ini cushion agak sedikit abu-abu. Terus kalau pakai yang skin tint baru dia lumayan nyatu tuh. Agak ada brightening effect sih. Dan concealernya ini sumpah ini bagus banget. Concealernya kayak nggak creasing sama sekali. Powdernya juga bagus. Jadi setelah aku kayak 4 jam, cushionnya aku berubah pendapat tentang cushionnya karena after effectnya kurang gitu bagus. Dia agak abu-abu di kulit aku. Dan malah yang makin bagus untuk setelah dipakai 4 jam itu malah foundationnya, concealer, sama compact powdernya. Gitu aja. Oke guys, it's time for me untuk buat konklusinya. Jadi kita akan nilai. Sebenarnya semua produknya bagus sih, tapi setelah ya udah 3 jam, yang aku rekomendasiin beli ke kalian kalau emang agak mau ribet dikit yaitu foundationnya, karena foundationnya makin lama setelah makin lama dipakai itu tuh dia makin bagus. Tapi kalian harus beli sama powdernya ya, karena ini dia berdua nih good combination. Yang warna 02 ini di set ini bagus banget, bikin kayak warnanya tuh jadi makin nempel. Dia tuh foundationnya skin tintnya makin 3 jam tuh makin nempel ke kulit. Tapi untuk cushionnya, untuk warna kuning langsat takutnya ini terlalu apa ya, dia nggak ada efek mencerahkan. Dia agak warnanya setelah hampir 3-4 jam dia tuh kayak agak kusam, tapi bukan kusam ya, dia masih nyatu ke kulit aku. Tapi bagusan foundationnya, karena foundationnya setelah 3 jam dia tuh warnanya turun, nggak terang lagi, malah jadi bahkan bikin nyatu ke kulit. Cuman bedanya adalah ini dia warm tone. Dan yang aku bener-bener sarankan buat kalian yang kalau emang harus beli cuma satu produk, itu menurut aku concealernya karena dia nggak creasing sama sekali, bahkan dia bikin efek mataku tetap mattifying, nggak ada. Biasanya kan concealer kan takutnya kita kayak anehnya takutnya creasing atau luntur. Ini setelah 3 jam nggak luntur, kalian masih bisa lihat dia ke cover, malah makin nempel di kulit gitu. Ini concealernya sih yang juara sih. Kalau misalnya disuruh nilai, concealernya aku nilai 9, terus foundationnya aku nilai 8, compact powdernya aku nilai 9, terus cushionnya mungkin aku nilai hanya 7,5. Karena di kulit warnanya pertama cushionnya cuma 3 warna, jadi kita nggak tahu warna yang benar-benar pas buat kulit orang Indonesia. Karena warna 01-nya sebenarnya aku tuh light to medium skin tone, dimana ini warna 02 agak sedikit aneh di aku, agak sedikit menghitam atau mengabu-abu. Sedangkan warna 01 itu cool tone, takutnya nggak masuk di aku. Dan warna 03 itu buat satu sawo matang. Itu juga nggak tahu ya, jenis sawo matang itu kan banyak, ada yang cool tone, ada yang warm tone, ada yang olive undertone. Dan sedangkan hanya di kategori
atau gue presentasikan sebagai satu, yaitu 03. Jadi aku nggak yakin itu mungkin sawo matang dengan neutral undertone, tapi kalian coba aja. Ini aja review aku tentang si Bare & Bliss Complexion Series yang dari tadi cushion, powder sama concealernya. Jadi kalau misalnya tadi kalian udah lihat ya review aku, nanti aku akan timestampin di bawah supaya kalian bisa ulang-ulang kalau misalnya kalian masih belum jelas tentang review per produknya. And anyway, kalau misalnya kalian pengen tahu di mana aku membeli produk ini, aku akan sertakan link affiliate-nya di bawah supaya kalian bisa beli juga. Sama it's time for me to close this video. Thank you banget yang udah saranin aku buat nyobain Bare & Bliss produk terbarunya ini. Kalau misalnya video kedepannya kalian pengen aku cobain produk makeup atau skincare apa lagi, kalian bisa komen di bawah ini. And in the end of this video, jangan lupa subscribe to my YouTube channel Lydia Feng Makeup. Dan kalau kalian terbantu menonton video ini, jangan lupa like this video dan komen ya, kira-kira dari 4 produk ini yang mana yang menurut kalian teracuni dan pengen kalian beli. Oke? Thank you guys for watching. Bye bye. See you soon.